Kasih Buder Marjito atas pemaparannya terkhusus untuk petunjuk teknis terkait dengan POP jenjang sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari petunjuk teknis dari jenjang yang SMP. Monggo kepada Pak Adi, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Filipus Haryo Diwangkara atau Pak Iwang. Saya menunggu Buder Marjito stop share screen dulu. Buder Marjito belum di out share screen-nya. Baik, terima kasih Pak Iwang. Selamat pagi Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang ada di ruang virtual Zoom Raker Yayasan Anggota Konsorsium hari ini. Mohon izin share screen juga, tetapi hari ini saya share screen bagian yang umum saja. Sudah tampak ya? Semoga sudah tampak. Sudah tampak Pak Iwang? Sudah. Oke. Baik, hari ini kita membicarakan soal petunjuk teknis di bagian ini. Nah, petunjuk teknis ada 9, tetapi tentu tidak akan semua saya share di sini, hanya bagian umum saja dan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agenda yayasan anggota konsorsium yang dikelola oleh pastor, bruder, suster, dan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Kalau melihat timeline, mari saya mengajak pastor, suster, Bapak Ibu, ini bagaikan retret agung, melebihi retret Anostasi 19. Jadi tampaknya memang day by day kita harus selalu berjalan, tetapi ini nanti untuk beberapa person yang berbeda. Kita ada di bagian tanggal 5, tanggal 6 ini ya. Di bagian tanggal 5, tanggal 6 ini. Besok kita masih raker konsorsium anggota yayasan anggota konsorsium. Lalu nanti ada bimbingan khusus, BIMTEK LMS untuk semua di tanggal 11-12. Jadi supaya kita LMS-nya cukup memakai Google Classroom yang mungkin bagi kami akan bisa menjangkau, terutama di wilayah di mana pastor, suster, dan Bapak Ibu yang ada di jauh di sana. Jadi kemarin saya sempat terharu mendengar kisahnya Romo Pamungkas ya, Pastor Pamungkas ya kemarin. Semoga nanti tetap kita bisa berjalan meskipun kita secara daring. Lalu yang nanti berhubungan langsung dengan Yayasan Anggota Konsorsium, kita mulai workshop pengurus Yayasan Konsorsium tanggal 13, 14, 15 Oktober. Kemudian dilanjutkan bersamaan 13-14-nya, tetapi beda room virtual di bagian Training of Trainers, TOT. Nanti ini kita ketemu lagi, semua pengurus Yayasan Anggota Konsorsium, ada ketua, sekretaris bendahara yayasan, kemudian di bagian TOT, ini nanti
kepala sekolah yang nanti akan ditunjuk oleh entah ketua yayasan, pastor dan suster, siapa yang akan ditunjuk dari masing-masing sekolah. Ada 10 kepala sekolah yang harus ditunjuk, nanti surat akan menyusul, sedang dalam progres. Kemudian TOT ini sampai tanggal 16, tetapi dilanjutkan tanggal 17 sampai tanggal 22 di Klat Kasek. Kalau yang TOT itu berjumlah 10 kepala sekolah yang ditunjuk sebagai trainer yang nantinya akan menjadi fasilitator. Kemudian yang di Klat Kasek ini adalah semua kepala sekolah sebagai peserta yang akan fasilitatori juga oleh trainers. Kemudian diklat instruktur sekolah nanti yang jenjang SMP itu adalah wakil kepala sekolah di tanggal 23, 24, sampai 28. Kemudian masih di bulan Oktober itu FGD 1. FGD 1 nanti akan dibagi juga, ada FGD 1 tahap 1 dan FGD 1 tahap 2. Setiap tahap nanti setiap hari ada 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua, pagi dan siang. Mengingat sekolah nanti, pesertanya nanti FGD ini setiap sekolah jenjang SMP yang menjadi bagian dari konsorsium Ismoyo. Ini yang sampai FGD 1. Lalu gambaran kurikulum atau acaranya, kita ambil istilah yang mudah saja ya, pastor, para suster, bahwa nanti di bagian workshop pengurus yayasan konsorsium kita akan mendapatkan pencerahan mengenai penjelasan program organisasi penggerak YPL dan konsorsium Ismoyo. Meskipun ini terkesan mengulang-ulang, tetapi ini harus menjadi agenda kita bersama dan menjadi pembatinan kita bersama. Kemudian setiap kali selesai sesi, nanti ada refleksi mandiri. Maka di awal saya mengatakan, mari kita bayangkan ini sebagai retret agung yang kadang melebihi kalau dilihat dari jumlah hari itu melebihi retret anotasi 19. Jadi setiap kali ada refleksi mandiri. Metode yang kita pakai mungkin terkesan konvensional, tetapi justru inilah yang akan kita bangun supaya ini menjadi bagian dari internalisasi kita menjadi bagian dari organisasi penggerak. Lalu ada POP SMP, kemudian best practice, materi POP SMP ini best practice dari tim riset 100 tahun FIC di Indonesia. Kemudian penggerak sebagai agen perubahan pendidikan, ini nanti juga diberikan oleh para ahli, yang bagian JP ini adalah jumlah jam pelajarannya. Lalu garis kebijakan yayasan selama POP, kemudian simposium kemangduluran dan POP YPL. Berikutnya yang training of trainer, ini untuk kepala sekolah yang tertunjuk. Entah bagaimana nanti penunjukannya atau prosesnya, kami serahkan kepada pastor dan suster sebagai pimpinan yayasan. Kita mempelajari modul 1 kepemimpinan sekolah, kemudian modul 2-3 menggali nilai-nilai inti, kita membatinkan kembali, melihat dalam diri masing-masing yayasan, sekolah masing-masing, bagian dari yayasan, apa yang dihidupi dan sebagainya. Kemudian nilai apa yang ada di sana. Kemudian mengkolek need analysis dan budaya sekolah masing-masing. Apa sih yang kita miliki?
kemudian belajar literasi, karakter, lalu modul 8 itu pengembangan kurikulum, kemudian modul 9 desain instruksional. Kalau kita sudah nanti menggali nilai-nilai inti, kita menemukan need analysis berdasarkan budaya yang ada, lalu kita mengembangkan kurikulum, lalu mendesain kurikulumnya akan seperti apa. Lalu evaluasi kurikulum, dan ditutup dengan FGD, Forum Group Discussion. Kemudian diklat kasek, diklat kepala sekolah. Ini saya pikir tidak usah saya jelaskan rinci di sini ya, Pastor, Suster. Nanti akan kita kirimi timeline dan per acara, per kegiatan, per subkegiatan supaya jelas. Ini gambaran kita saja secara umum. Detail-detailnya nanti Pastor, Suster, dan semua saja bisa membaca dalam surat yang akan kami kirimkan. Diklat instruktur. Kemudian kita lanjutkan dengan diklat instruktur. Gambaran acaranya seperti itu. Kemudian tadi terputus pada FGD. FGD 1 mulai tanggal 1 November sampai tanggal 18 November. Ini FGD 1 tahap 1 sampai tanggal 8, FGD 1 tahap 2 tanggal 9 sampai 18. Yang di bawahnya ini nanti fasilitator sebagai moderator. Jadi ini nanti para kepala sekolah yang ditunjuk sebagai trainer, ini akan menjadi fasilitator dalam FGD 1. Kemudian fasilitator juga pada hari keempat, maaf ini ada yang terpotong ya tadi, di bagian ini, itu tanggal 30-31. Jadi hari keempat, itu fasilitator para kepala sekolah yang tadi menjadi trainer dan menjadi moderator di FGD ini hari keempat akan menjadi coach pengajar di hari keempat. Jadi ada coaching klinik di bagian ini. Begitu juga ini ritme ini akan terulang di FGD 2. Di FGD 2 tahap 1 dan tahap 2 juga. Mengapa harus ada tahap 1 ada tahap 2 supaya nanti di forum fokus group discussion ini menjadi lebih mendalam. Kalau gereja itu punya istilah yang bagus, dub in altum, disinilah bertolak ke tempat yang lebih dalam itu akan terjadi. Jadi diskusi-diskusi ini akan menggali kembali fokus-fokus apa yang mau digali pada FGD, tiap FGD. Kemudian setelah FGD 2 akan dilanjutkan in-house training. Di in-house training ini kita lalui pada tanggal 13 sampai 18 Desember, bahwa masing-masing sekolah yang tadi kepala sekolahnya, kaseknya, dan wakil kepala sekolahnya pada jenjang SMP itu sudah mendapat diklat-diklat, nanti akan mengadakan in-house training di sekolah masing-masing. Nah, di bagian ini kemungkinan nanti ada monitoring dan evaluasi dari tim. Lalu, semua sudah selesai, ditutup dengan kuliah umum. Bersama-sama nanti akan semua guru tergabung dalam kuliah umum, baik jenjang SD maupun SMP. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan mungkin bisa ditanyakan hari ini, tetapi nanti detail, timeline, dan acara, juknis, dan sebagainya akan kami kirimkan pada waktu setelah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, para pastor, suster, bruder, dan Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Iwang saya kembalikan kepada penjenengan sebagai Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya terkait dengan juknis untuk POP SMP. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Pada kali ini sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingatkan, kami mengingatkan bahwa nanti segala materi kemudian rekaman
dan hal-hal teknis yang lain akan kami bagikan setelah rapat kerja ini. Jadi silakan ditunggu terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, sekarang bagi yang ingin bertanya, silakan. Saya hanya mau tanya ini, kok disebut Esmoyo itu apa? Jadi pengurus yayasan anggota konsorsium Esmoyo. Itu maksudnya apa? Saya bisa menjelaskan. Haji Siswoyo bertanya terkait dengan Yayasan Konsorsium Ismoyo, ya, Konsorsium Ismoyo. Monggo Pak Adi bisa membantu. Kebetulan yang membuat logo Ismoyo itu juga Pak Iwang Haryo Diwangkara itu, Romo Martin. Pak Iwang itu juga muridnya Romo waktu di seminari tampaknya. Siapa namanya? Haryo Diwangkara, Filipus Haryo Diwangkara. Jadi Iya. mungkin Pak Iwang sekaligus bisa menjelaskan. Oh. Ya, makasih. Makanya kok Esmoyo itu singkatan apa nama orang atau apa? Ya, itu hanya pertanyaan teknis. Baik, saya akan mencoba membantu. Ismoyo adalah konsorsium yang dibuat, ya, terdiri dari 15 yayasan yang tergabung saat ini, terutama ada 15 yayasan. Kemudian mengapa ada nama Ismoyo di sana? Ismoyo itu mengambil filosofi dari sebenarnya nama Semar. Semar. Ya. Mungkin nanti juga akan bisa dikirimkan juga terkait dengan mengapa ada nama konsorsium Ismoyo ini. Tapi secara gambaran umum bahwa Ismoyo itu kan menjadi guru besar bagi dalam filosofi pewayangan, sehingga kami juga ada mengambil nama itu menjadi suatu hal yang ideal. Kita menganggap diri sebagai guru besar bagi semuanya. Kita belajar bersama, kemudian kita berkarya bersama demi kemajuan pendidikan bangsa ini. Itu secara garis besarnya. Ya, terima kasih. Baik, Romo Crispinus, Pastor Crispinus sudah mengangkat tangan. Monggo. Baik, terima kasih. Saya Pastor Crispinus Silalahi, Kapusin dari Yayasan Santo Yosef Medan, Pematang Siantar. Pertanyaan saya, untuk trainer, untuk tingkat SD sudah diminta itu trainernya. Untuk tingkat SMP hanya itulah sama trainernya yang tadi hanya 2 dari Santo Yosef. Yang kemarin itu datang surat kepada saya dalam kaitannya juga dengan SD yang minta tim pengembang dan sekaligus juga trainernya. Apakah trainer itu yang 2 itu tuh mewakili semuanya baik tingkat SD maupun SMP? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung saya jawab, Pastor Chris. Tentu nanti trainersnya jenjang SD dan jenjang SMP akan berbeda, karena jenjang SMP itu masing-masing yayasan di awal, masing-masing yayasan di awal kita terbentuk. Kemarin yang terbentuknya Yayasan Konsorsium Ismoyo sudah pernah dijelaskan oleh Bruder Martin bahwa awalnya 10 yayasan anggota konsorsium, tetapi dengan berbagai macam perubahan yang ada di GTK, kemudian ada sekolah yang hilang, yang tidak bisa masuk dalam konsorsium Ismoyo, kemudian dicarilah sekolah
baru yang dampaknya harus menambah yayasan karena sekolahnya tidak berada di 10 yayasan awal. Maka sekarang menjadi 15. Nah, trainers yang jenjang SMP itu dipilih nanti 10 dari satu yayasan itu memilih satu trainer dari sekolah yang ada. Jadi nanti entah nanti modelnya penunjukan atau bagaimana, suratnya masih akan kami kirimkan Pastor Chris. Jadi nanti masing-masing yayasan awal 10 yayasan itu mengirimkan satu, maka nanti ada satu trainer dari masing-masing yayasan. Kira-kira begitu, Pastor Chris. Apakah kiranya menjawab, Pastor? Oke, terima kasih. Berarti kami masih menunggu untuk tingkat SMP suratnya ya, karena kemarin itu untuk tingkat SD sudah ada dan batas waktunya tanggal 7 untuk pengiriman nama trainernya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pastor. Apakah tadi ada yang bertanya lagi? Kami persilakan. Saya Pak Filipus dari, bolehkah bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Filipus. Saya LM Sitohang dari Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Medan. Ada 2 pertanyaan saya. Satu untuk Bruder Agustinus. Pertanyaannya, untuk trainer Don Bosco diminta 2. Bolehkah 1 orang diantaranya kami pilih dari kepala sekolah dan 1 orang dari guru? Itu satu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua untuk Pak Adi. Kalau di SD tadi ada tim pengembang sekolah dan ada semacam pelatihannya, sedangkan di SMP belum ada saya dengar schedule untuk tim pengembang sekolah. Apakah di SMP tidak ada tim pengembang sekolah atau hanya instruktur sekolahnya saja yang oleh wakil kepala sekolah? Demikian, terima kasih. Monggo kepada Bruder untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Filipus ya atas pertanyaannya. Untuk penunjukan trainer ditanyakan apakah boleh kepala sekolah dan atau guru ya. Saya kira dipersilahkan bisa menunjuk kepala sekolah dan juga guru untuk menjadi trainer, hanya harus mentaati kabupaten kotanya ya, kabupaten kota di mana sudah disebutkan di dalam surat tersebut, Bapak. Otomatis. Otomatis. Udah sering suster kan? Boleh minta penjelasan maksudnya kuota itu apa, Bruder? Mungkin saya bisa membantu Pak Sitohang. Kami mengedarkan surat meminta jumlah trainernya sudah kita tentukan dan kabupaten, kota atau provinsi, khusus untuk tunas karya itu provinsi, sudah kita tentukan karena nanti trainer sekaligus bertugas sebagai officer atau sebagai penghubung. Beberapa yayasan belum sampai suratnya karena kembali kepada kami, maka saya di grup meminta untuk alamat email pastinya karena alamat emailnya juga kembali kepada kami pengiriman suratnya, maka nanti akan saya kirim surat ulang. Misalnya untuk Pak Sitohang Don Bosco diminta 2 trainer, di dalam surat sudah saya sebutkan asal trainer tersebut dari kabupaten mana atau dari kota mana, supaya nanti untuk memperlancar tugas officer Pak Sitohang. Gitu. Oke, baik, terima kasih, tapi sampai saat ini belum kami baca suratnya memang. Jadi terima kasih. Ya, kami tunggu suratnya, Bruder ya. Pak Sitohang kelihatannya sudah saya WA suratnya. Oke. Ya, nanti saya lihat ya Pak ya. Baik. Pertanyaan nomor 2 lah. Baik Pak Sitohang,
Ini Bapak atau Pastor ya? Maaf. Bapak, Bapak. Oh, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sitohang. Untuk yang trainer sebagai fasilitator itu kami mengharapkan kepala sekolah dan harus kepala sekolah karena nanti ini yang akan mendapatkan diklat yang pertama dan ini harus mendiseminasikan kepada instruktur. Dalam hal ini wakil kepala sekolah dan berikutnya kepada para guru dan berikutnya kepada para siswa melalui kepemimpinan di sekolah masing-masing. Nah, berkaitan dengan istilah struktur dan pengembang sekolah atau pengembang kurikulum sekolah, ini memang ada perbedaan Bapak antara jenjang SD dan SMP. Yang jenjang SMP itu menggunakan istilah instruktur karena memang di sana ada waka. Dulu memang sempat akan menggunakan pengembang, tetapi kita putuskan biar sama, lalu ini menjadi instruktur nanti adalah waka, yang menjadi instruktur adalah waka. Nah, di SD itu memang tidak ada waka, setahu kami, maka tidak bisa menggunakan instruktur atau waka karena ini hanya perbedaan istilah saja sebenarnya, maka memakai istilah pengembang sekolah. Jadi nanti fasilitator atau trainer yang akan menjadi fasilitator adalah 10 kepala sekolah dari 10 yayasan yang sudah ditunjuk atau bagaimanapun nanti mekanisme penunjukannya. Kemudian instruktur adalah semua waka dari masing-masing sekolah. Jadi nanti seandainya terjadi misalnya ada sekolah yang kebetulan kepala sekolahnya tertunjuk menjadi trainer atau fasilitator, maka posisi kepala sekolah di sekolahnya kan berarti kosong Bapak. Maka ini akan diganti oleh waka kurikulum misalnya jenjang SMP. Nah, posisi instruktur di waka kurikulum nanti akan digantikan oleh waka yang lain. Bisa waka kesiswaan, bisa waka sarana prasarana, atau siapapun yang menurut sekolah atau unit masing-masing itu bisa mewakili posisi instruktur jika terjadi kepala sekolahnya kebetulan terpilih sebagai trainer. Begitu Bapak Sitohang? Saya menambahkan sedikit supaya juga konsepnya sama. Jadi Romo Buder Suster yang hadir di sini, di SD itu kan terminologi waka itu kan tidak diakui di dalam struktur sekolah. Maka kami menggunakan istilah tim pengembang sekolah. Nah, tim pengembang sekolah itu kalau Bapak Ibu Suster Romo ada waka di sekolah, silahkan gunakan orang-orang itu. Lalu yang kedua, saya juga menegaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, apabila Romo Buder Suster itu sudah menunjuk kepala sekolahnya sebagai trainer, maka jatah kepala sekolahnya dapat dialihkan kepada orang lain. Sehingga tetap pesertanya itu 3 atau 4. Jadi tetap kuotanya harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya sekolah A, kepala sekolahnya ditunjuk sebagai trainer, maka nanti silahkan digantikan dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya, Pak Haryo. Oh, ya, silakan. Saya dari Yayasan Kanisius. Untuk trainer, kami ditunjuk 1. Untuk tempat tinggal, yang dimaksud dengan 1 kabupaten, 1 kota itu tempat tinggalnya atau sekolahnya ya? Domisili sekolah. Oh, domisili sekolah. Berarti, Bruder, bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal personal guru atau kepala sekolahnya, tetapi domisili sekolah. Ya, terima kasih, Bruder.
Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ada ini untuk Bruder Ya. Jarwo. Ya, tadi untuk SD itu saya lihat ada 2 yayasan yang tidak mendapat jatah atau mungkin itu tidak mendapat undangan. Nah, saya usul kalau misalnya email tidak bisa dikirim lewat undangan lewat WA, Bruder. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Romo Samuel. Jadi sementara ini memang emailnya itu kembali, maka saya minta supaya nanti ada nomor yang bisa untuk kami hubungi, supaya di WA juga ada. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada, mari kita lanjutkan. Untuk sesi yang kedua, itu terkait dengan mekanisme administrasi dan keuangan. Mekanisme administrasi dan keuangan. Langsung saya serahkan waktu kepada Bruder Markus Sujarwo, FIC. Mas Oke. Awang, mungkin yang SMP dulu yang akan presentasi terkait dengan mekanisme administrasi dan keuangan. Silakan. Oh iya, ada Bruder Warto, apakah sudah ada?